belum lansia kan? Baru calon lansia. Pak Ketua segera menjadi anggota. Assalamualaikum. Majelis Ekonomi LBS ini apa dirimu? Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Ketua Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Wakil Bupati Kabupaten Lahat, Ibu Widya Ningsi MH. Yang pertama, Ibu Wakil Bupati Kabupaten Lahat, Ibu Aryawati, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Instansi Kabupaten Lahat yang sempat hadir pada hari ini, Muslimat perempuan dan kelompok rentan, pimpinan daerah lainnya mewakili. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga pikiran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka
Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Ibu Indonesia SKM, terima kasih hadir bersama kita dalam kegiatan ini. Kemudian yang sekali yang kami hormati adalah Ibu Ketua Tim Pemerhati Kata yang ada bersama kami dalam kegiatan tentang pertemuan. Kemudian hadir bersama kami juga Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammad yang Bapak Haji Ahmad Syafii, MSI, beserta sekretaris Pimpinan Daerah Muhammad yang hadir juga yang menghormati di sini banyak sekali kepala dinas atau yang mewakili dari SKPD yaitu ada dari Kona, Bapak Konanya dari Nanti ya, selamat ya, selamat ya, alhamdulillah. Kemudian dari Kadis Bisnaker atau ini kemudian Superda, kemudian sebelah ini untuk dari Koperasi dan UKM, kemudian dari pengadilan anggaran dan juga dari dinas sosial, dinas dan seluruh dinas yang lain dari pada ini yang saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya sayangi ibu-ibu dari perwakilan organisasi wanita di Kabupaten Lahat, alhamdulillah sudah semua hadir. Kemudian juga hadir saudara-saudara kita di KPU Lombok Utara, fungsi kader dan anggota BSA, sehat semuanya. Alhamdulillah. Semoga seperti bisa lewat jalannya. Bisa, alhamdulillah. Nah itu kondisi jalannya mengerikan. Ada daerah besar kita rata, semoga Allah mudahkan. Kemudian ada juga pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah Jare. Oh ada banyak banget, alhamdulillah. Dan semua yang ada hari ini ada KPD dan korban sekali, alhamdulillah syukur, dan semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang sudah saya sekali lagi alhamdulillah Ibu Wakil Bupati melaporkan bahwa hari ini kegiatan muslimbang yang kedua. Kemarin kita sudah melaksanakan muslimbang pertemuan dan pemotretan yang pertama dengan memberikan kertas kerja kepada Bapak Kepala Bapeda untuk disampaikan kepada seluruh dinas instansi terkait apa-apa yang kita bicarakan di dalam forum muslimbang ini. Kemudian tahun ini kita laksanakan lagi dan mengawali muslimbang ini sebenarnya kita sudah mengadakan muslimbang di tingkat desa, muslimbang des, perempuan dan kelompok rentan juga. Ya. Jadi ada dua kegiatan di desa, pra muslimbang des dan muslimbang des yang menghadirkan perempuan dan kelompok rentan. Seperti yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu di pertemuan, kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan program inklusi, yaitu program kerjasama kemitraan Indonesia Australia yang alhamdulillah syukur dari 8 NGO yang ditunjuk oleh pemerintah Australia, Aisyah adalah salah satu yang diberi amanah untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian dari seluruh Indonesia ada 10 daerah yang ditunjuk oleh Aisyah dan alhamdulillah Lahat adalah salah satu. Jadi sampai tahun 2029. Nah ini harapannya. Kemudian apa saja sih kegiatan dari inklusi ini? Kalau ibu-ibu yang lain sudah sering mendengarkan, tapi hadir bersama kita Ibu Wakil Bupati Kaca dan Ibu Abu, maka kami ingin laporkan bahwa ada 5 isu dasar yang kami kerjakan di Kabupaten Lahat. Ini adalah program inklusi Aisyah yang programnya berbeda dengan NGO yang lain. Misalnya kapal perempuan, ya di bagian apa gitu ya, PKBI di bagian kekerasan perempuan dan sebagainya. Untuk Aisyah itu ada 5 isu yang dikerjakan. Yang pertama yaitu penurunan stunting, ya, penurunan dan pencegahan stunting melalui
eh, Kebergizi Aisyah, ekonomi keluarga Aisyah, kemudian pencegahan perkawinan anak. Nah, ini banyak sekali kegiatan yang sudah kita kerjakan. Bahkan Balai Desa dan yang kita sudah memiliki perdes pencegahan perkawinan anak. Kemudian yang keempat, hak kesehatan seksual dan reproduksi. Ini sudah banyak sekali program yang kita kerjakan mulai di sekolah-sekolah, di PSA dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kepemimpinan perempuan. Program Muslimbang Perempuan dan kelompok rentan ini adalah bagian dari isu yang kelima, yaitu isu kepemimpinan perempuan. Jadi hari ini kita melaksanakan itu dan ini sudah tahun kedua. Kami berharap apa yang kita bicarakan hari ini dan ibu-ibu semua yang hadir hari ini terlaporkan oleh Ketua Panitia, jumlah yang hadir 108 orang. Ini cukup besar, sehingga mohon bantuannya dan mohon partisipasi dari seluruh yang hadir untuk mensuarakan apa keinginan membawa lahat dari sumber pandang sekali satu desa lalu Balai Sakinah Aisyah Nahdlatul di dalam pergerakan program inklusi ini. Setiap desa didirikan Balai Sakinah Aisyah yang anggotanya adalah satu Balai Sakinah Aisyah ini beranggotakan 25 perempuan melakukan sabari di Bogor, perempuan kekerasan, perempuan yang akan sebagai kepala rumah tangga, lansia rentan dan kelompok lain. Setiap Balai Sakinah Aisyah di desa ada 2, berarti ada 50 anggota, dipimpin oleh 6 kader. Satu kader pemimpin. Ketua menyampaikan bahwa Aisyah ini adalah organisasi protokol dari Muhammadiyah. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan daerah Aisyah nanti semuanya koordinasi dengan organisasi induknya yaitu Muhammadiyah. Jadi yang laki-lakinya itu adalah Muhammadiyah, yang perempuannya adalah Aisyah. Oleh karena itu seluruh kegiatan ya, itu sudah terkoordinasi. Nah, hari ini memiliki program yang sangat istimewa, yaitu Muslimbang, musyawarah perencanaan pembangunan, di mana pada pagi hari ini juga dari ibu pimpinan daerah ini mengajak yang pada perempuan dan kelompok rentan. Perlu barangkali kami sedikit menyampaikan bahwa ini adalah sudah sesuai juga dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, bahwa kita semua sesungguhnya itu adalah sama, baik laki-laki maupun ibu, kemudian disabilitas, kaum rentan. Oleh karena itu melalui program ini, ya, program inklusi dan pimpinan daerah Aisyah ini memberikan kesempatan dan hadir pada kesempatan ini mereka itu untuk mengikuti musyawarah rencana pembangunan ini. Mereka disertakan menyuarakan suaranya, diajak bersama-sama. Tugas yang berat tapi mulia. Ya, ini adalah tugas yang sangat berat. Ya, dari yang ditunjuk oleh Bappenas dan Australi, ya, di dalam hal ini sekali lagi ini tugas berat, ya, tapi mulia, dan insya Allah kalau ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya bukan hanya sekedar urusannya, tapi insya Allah akan sampai ke akhirat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan, tapi terima kasih kepada semuanya yang hadir pada kesempatan ini, yang ikut bersama-sama untuk mendukung kegiatan ini, dan terkhusus peserta pada hari ini yang memang datangnya jauh-jauh. Ada dari Cempaka Sakti, ya, Cempaka Sakti kalau sekarang itu jalannya tempat dulu. Izin Ibu Ketua Penggerak PKK, cakep. Jalan-jalan ke sukacita, singgah ke rumah Ibunda amanah. Senangnya saya hari ini bertemu dengan Ibu Ketua Penggerak PKK dan juga bertemu perempuan hebat Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pimpinan daerah Asia Kabupaten Tanah beserta pengurus. Jadi Bapak Bupati lagi panen raya di Kecamatan Bikim Selatan. Insya Allah selepas ini saya akan menyusul. Jadi saya mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan mewakili Bupati dalam acara yang dilaksanakan oleh beliau. Dan juga saya merasa bangga dan bahagia sekali dapat berada dan bersamai ibu-ibu yang ada di dalam forum ini dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Asia dan juga Muhammadiyah sebagai mitra pembantu pemerintah. Jadi peran Muhammadiyah maupun Asia ini luar biasa. Tidak hanya di pendidikan, tapi juga masalah sosial. Mereka membantu pemerintah dalam menuntaskan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Tanah. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Saya punya hadir sebelum hadirnya pendidikan di Indonesia. Jadi memang para Muhammadiyah luar biasa, terutama di bidang pendidikan. Jadi Bapak Ibu, para tamu undangan yang hadir di forum ini, ketua tim penggerak PKK. Hari ini kita melakukan musyawarah yang mana dengan tema perempuan dan kelompok rentan dengan judul perencanaan pembangunan daerah yang berperspektif GERSI. Apa itu GERSI? GERSI Gender Equality, Disabilitas dan Sosial Inklusi. Jadi gender equality itu setara gender, yang mana perempuan sama dengan kaum laki-laki. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kaum perempuan. Dan disabilitas, disabilitas juga masuk dalam program inklusi. Program inklusi itu program menyeluruh, merata, semua orang harus terlibat, baik itu perempuan, laki-laki, disabilitas dan lain sebagainya. Jadi inklusi dan inklusif itu hampir sama, artinya menyeluruh, tidak ada kesetaraan atau juga ketimpangan di mana. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini berbicara tentang ini Pak, masih terjadi ketimpangan. Jadi banyak sekali memang peran perempuan tidak sama dengan peran laki-laki, walaupun di era emansipasi perempuan. Jadi dalam konteksnya perempuan dan laki-laki, walaupun sekarang di zaman Pak Presiden Jokowi dan Yusuf Kala di bidang politik harus ada 30% keterwakilan perempuan. Jadi walaupun tidak bisa mengambil keputusan yang strategis, tapi kalau perempuan ikut merepresentasikan aspirasi yang dibawa oleh perempuan itu sendiri. Kaum perempuan mulai melihatkan kepiawaiannya, mulai melihatkan kepintarannya. Jadi kaum perempuan dapat dikatakan dengan aktor yang strategis dalam pembangunan masyarakat, khususnya di Indonesia. Kelompok yang rentan. Kelompok yang rentan seperti apa? Masih banyak kemiskinan, masih banyak kekerasan yang dialami kaum perempuan maupun anak, dan masih banyak konflik yang lain, masih banyak ketimpangan yang lain. Tetapi hal itu tidak terjadi di Indonesia saja. Hal itu terjadi di seluruh negara, khususnya yang ada di dunia. Jadi jangan merasa yang paling banyak itu terjadi di Indonesia. Banyak sekali di negara-negara yang maju ketimpangan ini masih terjadi, Bapak Ibu. Nah, jadi hal umum terjadi ketimpangan mengenai perempuan dan juga konflik sosial maupun kelompok yang rentan. Di era emansipasi seperti saat ini, perempuan acap kali dianggap kelompok kelas 2 atau subkoordinator. Perempuan dianggap bukan koordinator. Bisa dikatakan second opinion, opini yang kedua setelah kaum laki-laki. Mereka tidak memperoleh persamaan hak dan forum ini. Saya rasa perempuan yang sama kapasitasnya dengan kaum laki-laki. Tepuk tangan dulu untuk forum ini. Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit. Perempuan
kepintaran dan kepiawaiannya. Perempuan diperhitungkan, Ibu Bapak. Terbukti banyak sekali menteri-menteri dari perempuan. Seperti di depan kita ada Ibu Tim Penggerak PKK yang alhamdulillah beliau sudah 3 periode menjabat DPR RI. Tepuk tangan dulu. Saya sebenarnya kalau ketua tim penggerak PKK di kabupaten lain itu ada nama belakangnya Ibu. Biasanya nama belakangnya Pak, ada nama suaminya. Tapi kalau tim penggerak PKK, ketua tim penggerak PKK kabupaten lain tidak usah ada nama belakangnya karena sudah tersohor di kabupaten lain. Betul kan Pak? Jadi tidak usah menyebut Sri Meliana Bursa. Sri Meliana saja sudah tahu masyarakat kabupaten lain. Betul? Kaget sawer Ibu Sri. Bapak Ibu, hadang politik di era kepemimpinan Bapak Jokowi dan Yusuf Kala itu 30% Bapak Ibu. 30% partai politik bisa ikut berkompetisi asalkan ada keterwakilan perempuan. Jadi kalau tidak ada keterwakilan perempuan tidak bisa mendaftarkan diri sebagai kontestasi demokrasi. Jadi artinya pemerintah Indonesia sudah lebih baik dari sebelumnya. Kalau tidak ada caleg-caleg dari perempuan, tidak bisa partai politik mendaftarkan diri Bapak Ibu. Nah ini perlu diketahui bersama. Makanya setiap ada calon legislatif pasti ada perempuannya. Karena kenapa? Karena tidak bisa mendaftarkan diri kalau tidak ada kaum perempuan. Jadi saya minta tepuk tangan untuk kaum perempuan. Mohon maaf kaum laki-laki. Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, program strategis dari pemerintah mengenai pendidikan. Jadi di 2025 sampai 2030 di era kepemimpinan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, pendidikan merupakan super prioritas. Mandatory spending menurut amanat undang-undang bukan lagi 20%. Sebelum Bapak Prabowo, pendidikan 20% harus dianggarkan dari anggaran Kabupaten Lahat. Tetapi era Pak Prabowo 25%. Bayangkan di negara lain seperti India, seperti Amerika, mereka menganggarkan setengah dari anggaran untuk pertahanan negara. Nah artinya di Indonesia kenapa penting pendidikan? Sumber daya manusia yang ada di Indonesia perlu dikaji lagi. Untuk menciptakan sumber daya yang unggul, pendidikan menjadi sumber prioritas yang ada di dalam pembangunan negara Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, selain untuk pembangunan, pendidikan untuk pemberantasan kemiskinan, Kabupaten Lahat masuk kategori termiskin nomor 2 di Provinsi Sumatera Selatan. Ada 434.000 jiwa yang ada di Kabupaten Lahat. Berapa kemiskinannya? 60.000 orang miskin di Kabupaten Lahat. Terbagi menjadi 3 desil. Desil 1, desil 2, desil 3. Ada kemiskinan
stunting itu berpengaruh ke sumber daya manusia yang tumbuh, Bapak Ibu. Stunting bukan dimulai dari anak kita dilahirkan, stunting dimulai dari kita mengandung sampai 1000 hari pertama kehidupan. Itu namanya golden age, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu dengan adanya program Aisyah, pendampingan dari Aisyah dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Lahat. Jadi kita jangan menunggu anak kita terus. Kita bekerja pas pertama kita hamil. Nah, itulah misi yang pertama yang menentukan anak kita stunting atau tidak. Jadi kita ngomongkan 5 tahun anak kita terus kurang gizinya dimulai dari kita hamil. Jadi maaf Bapak, kalau kita ngandung, Bapak Ibu itu mahal. Kalau sehari sitok atau sehari dulu untuk mencegah stunting. Jangan kalau kita zaman dulu bayar dengan nasi putih tadi. Nah itu nanti proteinnya Bapak Ibu. Itu cuma karbohidrat dengan sayur. Nah sekarang Kami sudah pelantikan di gedung di Istana Negara, dan saya membuktikan bahwa Bapak Busa Bupati rasa menteri, Bapak Ibu. Banyak sekali menteri-menteri. Waktu kami pelantikan, istilahnya memberikan program dari pusat ke Kabupaten Lahat. Kemarin rencana Pak Prabowo akan mendirikan sekolah unggul di Kabupaten Lahat dengan menyiapkan lahan 50 hektar. Nah, lahan ini yang harus kita cari. Kalau lahannya dah kantik, adalah Pak Prabowo bangun sekolah unggul. Jadi kita harus siapkan 50 hektar lahan. Kalau Aisyah ada 50 hektar, boleh dikembangkan ke Kabupaten Lahat. Selain itu, saya mendapat laporan dari Dinas Sosial bahwasanya program Pak Prabowo membuat boarding school atau sekolah rakyat yang harus menyediakan lahan 5-10 hektar. Saya koordinasi dengan Bapak Bupati, Pak Bupati langsung telepon Wamen yang membidangi sekolah rakyat. Alhamdulillah langsung diangkat dan kita dapat satu program sekolah rakyat untuk Kabupaten Lahat, tapi harus menyiapkan 5-10 hektar. Nah ini PR kita juga. Kalau tidak ada lahan, tidak akan terrealisasi program itu. Jadi Bapak Ibu di sini undangan di forum ini, kalau ada lahan 5-10 hektar, kita tolong hibahkan untuk buat sekolah rakyat. Ada hadiahnya akhirat, bukan cuma di dunia. Karena 2000 anak-anak kita putus sekolah, masuk kelompok rentan. 2000 anak-anak yang putus sekolah tuh mana nasibnya kalau tidak dibantu dengan pemerintah. Maka dari itu pemerintah menyiapkan sekolah rakyat untuk membantu 2000 anak-anak yang putus sekolah. Jadi seluruhnya Kabupaten Lahat untuk menjadi wakil bupati pertama perempuan di Kabupaten Lahat, dan itu memecahkan isu-isu ketimpangan gender. Nah, jadi masyarakat Kabupaten Lahat istilahnya sudah mendengar untuk menentukan pilihan. Kadang kita nih kalau betina dianggap remeh, Pak. Nah, dianggap dia pacak pegawai, urusannya cuma di dapur, di sumur dengan di kasur. Nah, kalau ini alhamdulillah masyarakat Kabupaten Lahat sudah pintar untuk menentukan pilihan yang mana yang layak memimpin Kabupaten Lahat. Jadi Bapak Ibu hadirin di sini, sikok lagi saya dengan Pak Busa mohon bantuan untuk merealisasikan program pembangunan di Kabupaten Lahat. Insya Allah 5 tahun kami memimpin lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Tentunya dengan dukungan Pak Busa 66 tahun, tapi semangatnya hanya cerdas. Malah aku yang disemangati. Nah jadi walaupun dia tua memang dia nak mengabdi untuk Kabupaten Lahat. Jadi kalau ada pembangunan, kalau ada irigasi kami yang patah, yang dipajak dilui, khusus Intan Sakti di daerah itu banyak itu sawah-sawah. Ada 8.000 hektar. Sepertinya gabungan jarai dengan Tani Sakti. Nah itu insya Allah kita bertahap. Dipajak tahun ini, tahun depan. Dipajak tahun depan, tahun depannya lagi. Insya Allah 5 tahun komitmen kami irigasi harus benar dengan 50 tahun usianya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musrembang dengan tema perempuan dan kelompok rentan dengan judul perencanaan pembangunan daerah yang berteknik Gensi, dengan ini saya nyatakan dibuka. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan.
Kalau sini Mi, Umi ada Ini itu aku sambutan itu sudah. Walaupun bapaknya jempol masih kalah. Ibu masih lebih lincah. Masih aja ya semula nih. Aku cuma maaf ini sampai selesai. Terima kasih banyak. Sibuk. Makasih ya Mbak. Wajar lah dari jember matangnya. Aku dulu nggak ya? Ya. Dari mana kamu jarai? Jarai Bingkai. Saya Edi Suryani, selaku moderator pada acara Musrembang Perempuan dan Kelompok Rentan dengan tema Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berperspektif Jersi oleh Pimpinan Daerah Asia Perkotaan. Baik, yang kita undang narasumber kita pada hari ini ada dua narasumber. Yang pertama dari Ketua Tim Penyelenggaraan mengumpulkan uang pada daya cinta, mengumpulkan uang pada daya rencana, dan mengumpulkan uang pada daya cita-cita. Yang tadi malam dilaksanakan Ketua Kementerian Agama yang mewakili Ketua Kementerian Agama Ketua Tim Penggerak PKK, maka aku langsung telepon staf ahli PKK. Aku diundang sebagai tim penggerak PKK. Aku juga dilampau harus pakai baju PKK. Jadi hari ini aku hadir sebagai ketua tim penggerak PKK. Walaupun sudah lama aku ada di sana sebagai anggota DPR. Ibu Laila, acara hari ini menjadi mimpi aku sebagai perempuan. Perempuan itu menurut bahasa Jawa kuno asal katanya dari puan, yang mulia, yang terhormat, atau dari empu. Empu itu yang mulia,
Ketika kita bicara gender internasional, maka Thailand punya 28 gender. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak bersiaplah untuk mendengar sesuatu yang tidak pernah kita dengar. 28 gender, kita cuma punya 2. Dan hari ini hadir 2. Menurut Bu Laila sebelum sebelumnya kita mengakomodir kawan-kawan transgender. Saya yakin kita tidak punya istilah transgender di Islam dan di Muhammadiyah. Karena itu mari mulai bersiap-siap. Ketika menyebut gender, maka kita bersepakat hanya laki-laki dan perempuan. Tapi ketika pihak-pihak lain tidak pernah berani sampai selesai sekolah, bukannya orang baca, aku tidak berani berani. Kemudian aku kuliah, kemudian menikah, kemudian bertemu dengan seseorang yang selalu mengedepankan apa yang dia bisa dan dia ingin. Itu bagus. Sementara aku memendam apa yang aku percaya dan apa yang aku ingin. Tapi aku perhatikan, ternyata kita tidak boleh memendam apa yang kita bisa dan apa yang kita ingin. Kalau kita memendam apa yang kita bisa dan apa yang kita ingin, maka sampai nanti itu hanya menjadi cita-cita. Ketika mereka mempunyai para perempuan yang luar biasa. Sekian harapan kami, cita-cita kami, sukses itu adalah ketika kita bisa mengajak lain-lain sukses seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan acara hari ini mengarahkan kita semua, hati kita, pikiran kita, keinginan kita pada arah yang sama untuk membuat semua mampu berbahagia. Dengan predikat rakaman, nanti insya Allah kita akan naik di tingkat Muhammadiyah, dan itu merupakan suatu prestasi dari pemerintah daerah
Amin. Bagaimana? PPUI. Dari PPUI. Yang kedua, kami belum ada jaminan sosial seperti di zamannya Bapak Wali dulu kan, kalau disabilitas itu dapat bantuan langsung per bulan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau bisa, syarat yang bisa masuk kami kembali yang seperti dulu lagi. Hanya itu. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih terdakwa jaminan sosial. Dan selanjutnya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dirawati dari Desa Kadambi. Melas Rika itu. Ini ibu yang saya ingin agar atau anggota BSA. Anggota BSA dari anggota BSA Kadambi Melas Rika. Yang saya ingin usulkan Bu, ini Bu, lampu tenaga surya karena seringnya mati lampu desa kami Bu. Yang kedua Bu, WC umum karena masih banyak warga yang belum punya WC sedangkan jabat jauh, kasihan sama lansia-lansia. Itu saja Bu yang ingin saya usulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta tolong dibantukan lampu tenaga surya karena kalau ibu itu sering ada lampu. Nah, kalau ada tenaga surya kan alhamdulillah lancar penerangannya ya. Terus lagi minta tolong dibantukan fasilitas umum terutama WC umum karena jalan-jalannya kan sudah berkurang. Lansia-lansia tadi nggak susah pulang jauh dari sungai. Itu ibu, terima kasih silakan. Ini mengundang yang tepat. Apa kalau main bola ada yang mengirim bolanya tapi sebenarnya bolanya lain ya. Bolanya papan tinggi bercanda ya. Oke. PPUI kalau membangun harus melibatkan perempuan. Benar itu setuju. Kita punya trotoar yang terlalu tinggi, masalah parkir yang sulit, memakan badan jalan, dan trotoar yang tidak ramah lansia. Ini sudah kita dengung-dengungkan sejak beberapa waktu yang lalu.
harus ada induk organisasi yang jelas supaya ada namanya, ada barangnya, bisa diidentifikasi permasalahannya, bisa diintervensi cara mengatasinya. Nah, jadi harus disabilitas punya satu forum atau apa itu kita bicarakan tadi, apa selainnya, atau kita memilih forum-forum disabilitas nasional yang sudah daerah lain sudah punya, kita mengacu ke situ, ada ART-nya dan aturan-aturannya kita buat khusus itu. Dari situ kita bisa mengatakan ada berapa sih sebenarnya, berapa disabilitas kita ini. Nah, mereka boleh kita lakukan di kelompok yang rentan karena apa, butuh afirmasi untuk pertolongan dari kita untuk mereka tidak menjadi rentan. Jadi kami setuju ada dari disabilitas buat bentuk organisasi. Kita perlu sama-sama terutama dari Asia dan pemberdayaan perempuan dan anak. Kita perlu mereka membuat contoh baik dari daerah lain yang sudah ada. Kemudian belum ada jaminan sosial seperti zaman dulu. Kalau aku cerita dengan fakta pasti masalah-masalah yang miris semacam ini, jawabannya itu melegakan. Mel, lahan ini kayu. Itu yang melegakan rakyat itu. Lahan ini kayu. Kita kesakian atau apa itu cuma sekian triliun. Dan aku setuju dengan Muhammad Dhani. Indira Gandhi atau Pak Danilo. Katanya planet ini, dunia kita ini cukup untuk sekian orang. Tuhan menciptakan cukup untuk setiap makhluk orang, bukan orang. Tapi akan ada yang kekurangan ketika yang lain sudah mulai memikirkan mendapat lebih dari yang lain. Jadi pemerataan, ayolah dinas sosial dan tidak. Dinas sosial adalah dinas yang membantu jaminan-jaminan sosial. Nah, mereka yang punya data terbaru, artinya waktu COVID ada istilah miskin baru. Miskin baru itu mau miskin karena COVID. Bupati wali kota sama pihak menyerahkan data itu ke dinas sosial, tapi dari dinas sosial masih tetap menggunakan data asli mereka. Itu di Komisi 9 itu sering dapat bantuan APBN program Kemenkes berupa jamban ini. Itu sudah diturunkan ke daerah Pasma Air Ceruk, ke Muara ini, kemana-mana. Karena kelelahan aku tidak tahu ujungnya siapa. Karena itu di dinas kesehatan. Nah, biayanya 100 juta cuma, tapi bisa dibuat beberapa, ditempatkan beberapa jamban. Ini terjadi mungkin barangnya sudah ada di tempat lain. Nah, kepala desa yang biasanya minta ke aku mengeluarkan syarat sangat berat, tapi kita butuh. Apa yang menjadi masalah kemudian ketika dia menjadi jabat umum? Dalam arti ini tidak berselingkuh. Nah, kalau ada tulisannya hukum, dalam kalau artinya giliran tak berselingkuh, boleh-boleh komunitas. Benar tak? Itu kesulitan kita. Jadi ibu, kalau program ini adukan Pak Kades laku, aku akan kasih itu ke dosen ibu. Syaratnya di
di sini jelas kami kekurangan maksudnya untuk transportasi karena jalan kami yang sangat parah dari Bakir ke Umi, jalan kami yang kita tempuh itu kalau kita keluar bawa peyek, basreng, tempe itu kan hancur bro kalau pakai ini. Jadi bagaimana kedepannya nanti agar usaha kami ini lebih mudah untuk dibawa keluar, itu karena tiap tahun selalu ada pesanan dari ibu-ibu yang tidak ada. Yang kedua mungkin ini permintaan yang sangat apa yang namanya besar. Kalau bisa di kelompok boneka kami ini ada rumah produksi Bu. Jadi dari kelompok-kelompok tadi bisa jadi di situ dan kami bisa mempekerjakan kaum rentan atau ibu rentan yang bisa membantu kami untuk mempacking. Packingnya kurang bagus. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ke Bu Eliana. Yang pertama tadi jalan tadi punya kami, Ibu sebagai ketua PKK penggerak PKK otomatis di UMKM atau boneka mungkin bisa lebih mendorong kami agar lebih maju lagi. Mungkin itu. Dan yang kedua Bu ada lagi karena kami itu sudah menjadi honor dan guru di bawah sudah dari tahun 2015. Memang kami sudah ada insentif yang setiap bulannya 200.000. Ingin sekali kemarin dari teman-teman sampaikan Bu nanti pas musrembang bagaimana insentif kita apakah bisa ditambah atau ditambah lagi. Mungkin itu saja. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia jalan. Ibu Ketua PKK yang saya muliakan, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Selamat berjumpa pada hari ini karena saya sebagai Ketua Asia Cabang dan seluruh peserta pengajian di Cabang Jarai sangat mengeluhkan Ibu Insinyur Sri Miliana. Kapan-kapan Ibu kunjungi kami di Jarai, di pengajian Jarai. Kami mohon maaf Ibu PDA, pimpinan daerah Kota Langkat, Kabupaten Langkat. Pertanyaan kami bukan masalah pembangunan fisik, tapi yang bukan pertanyaan. Yang kami mohonkan yaitu sebagai seorang ibu dan seorang perempuan, kami mohon kepada Ibu Ketua PKK Kabupaten Langkat bisik-bisik dengan suami yang tercinta. Bisik-bisiknya apa? Kami seorang perempuan, sebagai seorang perempuan mengajukan yaitu ada perda dalam persedekahan atau pesta malam jangan memakai organ di Kabupaten Lahat, karena ini mengundang kepada anak-anak muda kita sebagai seorang ibu. Banyak yang narkoba, banyak yang keliaran, dan sering terjadi pembunuhan, sering terjadi kekacauan atau kericuhan. Kami tidak akan banyak, satu itu saja yang kami minta. Saya mewakili dari anak-anak daripada SLBD. Yang kami inginkan untuk sekolah SLBD, kalau bisa kami minta sekolah tinggi semen di halamannya. Karena kalau boleh, karena itu kalau hujan itu becek, kasihan anak-anak. Kedua, tadi Ibu mengatakan Ibu pernah ada pembangunan jamban di sini. Kalau bisa WC kami itu di Kendari Bumi karena kalau sudah ada kedai. Ini belum disampaikan Bu, karena kami SLB itu provinsi. Kami pernah mengajukan permohonan
itu anak-anak lahat, gurunya juga butuh lahat. Gurunya para lahat, anak-anak yang di SMP itu anak-anak lahat. Bahkan lagi dia menikmati hasil bumi lahat, lombok betul tambah. Tapi mungkin ada jalannya di sini, bukan produksi lagi. Atau kita meminta UMKM dari Jakarta, dari Jakarta, operasi. Oke. Karena aku bermitra dengan Jakarta dan kami juga membina UMKM. Aku pikir ada slotnya di Jakarta, tapi ternyata secara khusus di koperasi. Nah ini macamnya ini tidak beroperasi. Caranya kami belum tahu karena menyangkut rumah produksi itu berarti ada bangunan fisiknya, ada pengaturan khususnya karena tidak bisa membuat ini dilibatkan dalam rencana pembangunan baik di desa maupun di kecamatan atau di kabupaten. Kemudian bagaimana dengan insentif PAUD Asia? Ibu, aku berpisah dengan PAUD 5 tahun. Dulu kami melahirkan PAUD, satu desa satu PAUD dan dengan karena PAUD itu bergerak bersama untuk membuat PAUD itu meriah. Nah setelah berpisah 5 tahun, aku sudah ngomong dengan Pak Bupati, langkah pertama aku akan mendata lagi PAUD. Kemudian sejak kita menggunakan istilah ASN dan P3K, maka kata honorer kemudian hilang. Tidak ada istilah honorer, sehingga kita harus cari istilah baru untuk tenaga-tenaga honor di PAUD swasta misalnya. Kita tidak menggunakan kata honorer supaya tidak menyalahi undang-undang kepegawaian di Indonesia. Saya juga harus mendalami dulu masalah ini, kemana nomenklatur dari insentif terhadap PAUD ini kita selipkan. Mungkin kalau dinas pendidikan memang susah itu banyak yang tidak hadir. Padahal pendidikan dan kesehatan itu urusan pembantu masing-masing. Satu hari kita akan berkunjung khusus para ibu-ibu untuk menyampaikan keluhan ini. Jadi Bu, yang tadi dari Asia Cempaka Wangi ini, Cempaka Sakti ini, belum ada jalan keluar yang real yang Baca sampaikan, ya. Tapi ini menjadi pemikiran kita untuk mencari kemana ini kita alamatkan. Yang penting kalau kita tahu alamat maunya jalan orang itu. Kalau alamatnya beda tahu, alamat itu akan muncul. Tapi saya berjanji mencari alamat itu dengan Ibu Pemberdayaan Perempuan dan dengan Aisyah. Kita cari alamat itu sampai kita membawa kawan-kawan Aisyah di tempat sana. Kemudian dari Jarai ini kalau ngomong kami asal mulanya waktu kami di Komisi 10. Nah waktu kami di Komisi 10 kami membangun lab di SMA Muhammadiyah Jarai. Sejak itu aku tahu bahwa Muhammadiyah itu tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Begitu itu dibangun, kepala sekolah telepon, Muhammadiyah telepon, aku kaget. Selesai itu aku efek bantuan ini. Ternyata yang mereka rasakan itu bukan bantuan fisiknya, tapi bahwa itu hal pertama yang pernah dilakukan oleh pemerintah untuk Muhammadiyah. Itu akan bertambah kalau bukan Tuhan. Bersyukurlah, insya Allah nikmat itu bertambah. Sejak itu kalau ada PIP
yang luar biasa antara kami dengan Muhammadiyah Jarai. Muhammadiyah lah ada pernah minta, karena memang sudah mapan mungkin, sudah berkecukupan. Tapi Jarai itu benar-benar rela. Aku kaget, tidak mampu kami seumur Muhammadiyah berdiri menerima bantuan. Sejak itu selalu kami dulukan, ayo Jarai bercabang kali ke SMK Jarak, TK sampai SMK dapat keterpisahan. Dari anak kecil ini orasinya luar biasa. Sampai yang telah SMA ngomongnya luar biasa. Jauh lebih baik daripada aku dulu sendiri. Sehingga aku meyakini lembaga pendidikan Muhammadiyah ini luar biasa. Itu pokoknya menjalankan hidup sekolah ini menginginkan supaya produksi di rumah ini tadi bisa menjadi satu di dalam satu rumah produksi seperti ini. Ini sedang kami pelajari dan mungkin nanti kami pelajari juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil BSA dari Desa Sumbatu, nama saya Nani Sri Rahayu. Yang ingin saya ajukan, kebetulan yang uang kami cakup ini sudah mendapat jawaban dari Ibu. Jadi yang masalah WC umum memang di desa kami Bu memang masih ada yang belum memiliki. Sudah kami dengar paparan dari Ibu, berarti itu bisa untuk kedepannya, berarti ada jalan. Yang ingin kami ajukan, kami di desa kami sudah memiliki KWT dan DSA, sudah berjalan hampir 2 tahun. Alhamdulillah untuk di perkebunan kami sudah memiliki cara tanam yang setelah kami laksanakan di desa Bu, seperti di polybag dengan di kebun. Yang ingin kami inginkan ke depan, kami ingin di KWT kami, perempuan-perempuan desa kami memiliki tempat hidroponik Bu. Kami sudah kemarin dapat pelatihan dari Dinas PMD dan sepertinya ibu-ibu kami sangat berminat di bidang itu. Jadi kami ingin sekali memiliki tempat sayur hidroponik dan mesin pencacar rumput sampah organik untuk pembuatan pupuk kompos. Seperti desa kami sudah memiliki tempat pembuangan sampah sementara Bu, yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi yang bisa kami lakukan sekarang ini, yang bagian sampah organik kami berikan untuk makan mangrove Bu. Jadi yang untuk sampah lain belum dikelola. Setiap seminggu sekali Dinas DLH mengambil sampah tersebut dari desa kami dan dibawa ke kabupaten. Jadi untuk ke depan, bagaimana cara kami bisa memajukan desa kami melewati dinas apa dan bagaimana agar yang ingin kami rencanakan terkabul Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Okta Sukarina dari Desa Padang Seminggu, Kecamatan Mulak Semingkai. Sebelumnya Bunda terima kasih, saya sudah ikut di TKM Pemula Bu. Jadi alhamdulillah terima kasih buat bantuannya. Yang ingin saya sampaikan, bagaimana caranya supaya saya bisa mengikut sertakan teman-teman agar nanti kuotanya diperbanyak Bu. Maka kayu kalau kata Bunda tadi jadi miskin lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya tentu sudah banyak bantuan-bantuan di desa Bu. Seperti kemarin juga sudah ada penambahan pendataan untuk yang mendapatkan bantuan ya. Nah, layaknya bagaimana nanti bantuannya itu sama seperti TKM Pemula saja, supaya ada laporan akhirnya Bu. Jadi ada bukti nyata, tidak hanya diberikan bantuan tunai saja. Jadi seperti yang kita kemarin ada laporan akhirnya, ada bukti nyatanya, tidak hanya diberikan begitu saja sehingga mereka mengharapkan terus dan tidak akan menjadi lahat yang kaya tadi pun akan tetap lahat miskin terus, apalagi penambahan pendataannya ditambah lagi. Jadi orang tidak akan berpikir untuk bekerja, akan tapi berharap. Jadi terus sebulan akan datang dapat lagi telur, sebulan akan datang dapat lagi. Jadi sekiranya ke depan bantuannya lebih
dilakukan sebagai generasi muda. Zaman kami dulu kan tidak ngerti untuk kami generasi muda, tahu besar, sekolah, turnamen kuliah seperti itu. Tapi hari ini generasi muda ini diasuh sedemikian rupa sehingga pada era kami yang akan datang
baik dari pemerintah daerah ataupun dari lembaga-lembaga yang punya cukup hati dan perhatian untuk membantu mereka. Mungkin dari aku cukupkan dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua untuk yang menunjukkan tetap kami tampung dan tidak ketik dimasukkan ke tas kerja. Yang berita acara sudah selesai bangga. Alhamdulillah, terima kasih. Kita kasih aplaus yang luar biasa untuk mereka sama betul-betul ketua pemimpin pergerakan masyarakat. Alhamdulillah itu kami doakan Kepada Bapak Sumardi SDRM dari Kemenang, Bapak Dedi Suhendri dari Desperinda, Bapak Tusdika Surya Deda SD dari Disnaker, dan terakhir Bapak Haji Ahmad Mustafa SD dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah. sini. Mari kita foto bersama. Ya, ya, silakan. Yang lain? Nanti tetap terjadi yang akan disampaikan kepada Bapak kepada Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Ibu Bupati Menggerakkan. Oh iya, siap. Ke sini, Pak. Silakan. Oke, langsung ke samping, Pak. Langsung. Disnaker. Disnaker ya. Oke. Langsung ke samping. Perindah. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Sumardi. Sumardi. Sumardi siapa? Ririn Sumardi. Oh, dari dinas ini kan ya Kemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan salah satu program dari Infusi Aisyah Pimpinan Daerah Aisyah Lahad, yaitu Musrembang Perempuan dan Kelompok Rentan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kami bertemu dengan perempuan-perempuan hebat, Ibu Wakil Bupati Perempuan, Ibu tim penggerak PKK yang juga anggota dari DPR RI yang luar biasa, sehingga banyak sekali teman-teman ini terbuka dalam berbicara, mengajukan aspirasi, inspirasi dari masyarakat dan lingkungannya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan langkah terbaik untuk selanjutnya. Inilah cara Aisyah berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Lahad. Maju terus Kabupaten Lahad. Semoga Allah meridai kita semua. Terima kasih Ibu Sri Meliana. Terima kasih kepada semua tim yang sudah hadir dan mendukung acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh Dr. Lela hari ini luar biasa. Aku lebih menikmati ini sebagai penerima aspirasi. Kemarin 10 tahun lebih aku menerima aspirasi dengan cara aku sendiri. Hari ini aku menerima aspirasi komplit, terikat dalam satu keinginan bersama para perempuan hebat dari Aisyah dan organisasi wanita Lahad yang lainnya, bahwa betapa kita sebenarnya harus berani mengungkapkan apa yang kita perlukan dan kemudian memperjuangkan itu sehingga menjadikan semua yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Lahad responsif terhadap gender, terutama terhadap wanita. Kita akan terus bergerak bersama, mengarahkan segala yang kita cita-citakan tepat kepada pemangku kebijakan yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan kita, insya Allah. Kemudian, kesimpulan bersama kita itu yang harus kita lakukan paling awal. Pertama, membuatkan mereka forum, mendata, mengidentifikasi sehingga kita mampu dengan tepat mengintervensi disabilitas. Kemudian kalau sudah ada forumnya, maka segala sesuatu masuk dari pintu forum. Kita buat perdanya, kita buat payung hukumnya sehingga kita dapat membantu para disabilitas merasakan hak-hak mereka sebagai warga Lahad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KWT Padang Bindu. Hari ini kami mengikuti musrembang perempuan kelompok rentan. Hari ini kami sangat bermanfaat sekali bagi kami. Semoga kedepannya lancar dan bermanfaat bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari Garis Pimpinan Garis Lahar. Kami baru saja selesai menghadiri acara musrembang. Kami di sini bisa menyampaikan ide-ide bagi para pemuda organisasi Kabupaten Lahar. Kami kedepannya semoga kita bisa bertemu lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Sukma Putra Bangkana Putra. Saya mau mengucapkan terkeren luar biasa. Saya mau menyampaikan bisa pikiran masa depan. Terima kasih.